Coba berhenti sebentar dan hitung. Berapa kali hari ini kamu buka media sosial? 10 kali? 20? Atau sudah tidak kehitung? Oh iya, kenalin dulu. Saya Andika Septiansyah, mahasiswa bimbingan dan konseling di IKIP Sileungi. Dan jujur, pertanyaan tadi juga saya tanyain ke diri sendiri tiap hari. Soalnya, buat generasi Z di Indonesia, angkanya bikin geleng kepala. Lebih dari 95% dari mereka aktif pakai media sosial tiap hari. Kita ini bukan generasi yang sekedar mampir ke dunia digital. Kita lahir dan besar di dalamnya. Tapi ada satu pertanyaan yang nyaris tidak pernah kita tanya. Di balik semua jempol dan komentar itu, apakah kita masih jadi warga negara yang beradab? Sebagai calon konselor, ini yang bikin saya penasaran, dan itu yang mau kita kupas. Sebelum jauh, kita pahami dulu satu kata yang sering kita dengar tapi jarang kita resapi. Etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Dia berkaitan erat dengan kata moral dari bahasa Latin, mos, yang berarti cara hidup melakukan perbuatan baik dan menghindari yang buruk. Sederhananya, etika itu yang memberi manusia orientasi. Dia membantu kita mengambil sikap dan bertindak tepat. Etika membantu kita memutuskan tindakan apa yang perlu dilakukan dan mana yang perlu dijauhi. Dan etika ini bisa diterapkan di semua sisi kehidupan, termasuk di dunia digital. Masalahnya, di ruang digital, etika justru sering jadi yang pertama kita lupakan. Kemudahan akses bikin kita kebablasan, padahal di sini etika yang paling banyak dibutuhkan. Media sosial itu bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, dia memberi ruang kreativitas, akses informasi tanpa batas, dan pertemanan lintas pulau. Itu sisi terangnya, tapi sisi gelapnya itu kebalikannya. Sepanjang tahun 2023 tercatat lebih dari 11.000 kasus hoax, 32% bertema politik, 18% menyentuh isu SARA. Itu baru hoax. Soal perundungan cyber, ada lebih dari 2.000 kasus cyberbullying yang dilaporkan. Korbannya didominasi remaja dan perempuan. Bahkan, dalam survei tingkat kesopanan online, Indonesia pernah berada di urutan ke-29 dari 32 negara, terendah se-Asia Tenggara. Belum lagi soal privasi, lebih dari 200 juta data pengguna Indonesia bocor ke publik pada tahun 2023. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya, anonimitas. Banyak orang merasa identitasnya bisa disembunyikan. Saat mereka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, mereka lebih bebas berperilaku tanpa etika. Mereka lupa kalau di ujung sana ada manusia sungguhan yang bisa terluka. Ada istilah pas buat ini, krisis etika digital. Akarnya bukan soal teknis, akarnya soal moral. Tapi kenapa sih perilaku buruk di media sosial gampang banget menyebarnya? Menurut teori belajar sosial dari Albert Andura, manusia belajar perilaku dengan cara mengamati dan meniru lingkungan sekitarnya. Di media sosial, sifat viral memperkuat pengaruh sosial. Saat kita lihat ujaran kebencian dapat banyak perhatian, secara tidak sadar kita ikut menirunya. Kita pikir, oh ini wajar. Padahal tidak. Filsuf bernama Baudrillard memakai istilah simulakra, sesuatu yang bukan lagi cerminan realitas. Di media sosial, kesadaran kita akan hal nyata bisa terkikis, tergantikan realitas semu. Kita seolah berada di antara kenyataan dan ilusi. Inilah kenapa kita butuh fondasi yang kuat. Tanpa pegangan nilai, kita gampang hanyut mengikuti arus. Disinilah kita perlu kompas, bukan kompas teknologi, tapi kompas moral. Dan bangsa kita sudah punya sejak lama. Pancasila. Pancasila itu bukan sekedar hafalan upacara hari Senin. Dia dasar moral yang menuntut perilaku warga negara, termasuk di ruang digital. Nilainya fleksibel, jadi tetap relevan menghadapi gempuran teknologi. Menariknya, kalau dibanding teori etika digital luar negeri, ada yang berbeda. Konsep seperti digital citizenship sering terlalu fokus kepada aspek teknis, mahir pakai alat, tapi minim soal nilai dan karakter. Pancasila justru mengisi kekosongan itu. Dia menawarkan nilai moral dan karakter yang sesuai budaya kita sendiri. Sekarang, gimana lima sila ini terbawa sampai ke layar HP? Yuk bedah satu persatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini soal kejujuran dan integritas. Praktiknya sederhana. Jangan menyebar fitnah, jangan bikin konten yang menistakan agama orang lain, gunakan bahasa santun. Sebelum membagikan sesuatu, tanya dulu, ini benar atau cuma kelihatan meyakinkan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini jantung dari semuanya. Menuntut empati dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sila inilah benteng kita melawan cyberbullying, body shaming, dan ujaran kebencian. Setiap manusia diakui sesuai harkat dan martabatnya. Derajatnya sama, tanpa membedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Menghormati orang lain itu bukan pilihan, itu kewajiban. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Media sosial harusnya alat berakat, bukan pemecah belah. Sila ketiga, mengarahkan kita menghindari konten provokatif dan isu sara yang berpotensi memecah masyarakat. Jadikan media sosial sarana memperkuat persatuan. Sila keempat,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini soal cara kita berbeda pendapat, mengajarkan diskusi sehat, berpikir kritis sebelum menanggapi, dan menghargai perbedaan pandangan. Boleh tidak setuju, tapi tidak harus saling serang. Dan yang terakhir, sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menuntut ruang digital yang aman, inklusif, dan bebas diskriminasi. Setiap orang berhak berekspresi tanpa rasa takut dan teknologi diarahkan untuk kepentingan bersama. Kelima nilai ini saling melengkapi. Bersama-sama, mereka membentuk karakter pengguna media sosial yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada kebaikan bersama. Oke, kita sudah mempelajari teorinya. Sekarang, langkah yang konkret. Apa yang bisa kamu lakukan mulai detik ini? Satu, hati-hati sebelum membagikan unggahan. Sekali kirim, dilihat banyak orang. Dua, jaga data pribadi. Jangan obrol informasi sensitif. Ada yang mengincarnya untuk kejahatan. Tiga, bijak mengatur waktu online. Lagi kumpul keluarga, taruh dulu HP-nya. Empat, junjung etika berkomunikasi. Walau tidak bertemu langsung, sopan santun tetap nomor satu. Lima, sharing sebelum sharing. Bedakan mana berita, mana hoax. Verifikasi dulu sebelum jempol bergerak. Kelihatan sederhana kan? Tapi kalau konsisten, dampaknya sangat besar. Bermedia sosial itu hak semua orang, tapi hak ini harus diimbangi dengan tanggung jawab. Generasi Z bisa jadi agen positif yang menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat, aman, dan beradab. Kuncinya ada di tangan kita, atau lebih tepatnya di jempol kita. Pancasila bukan cuma dasar negara, dia fondasi moral yang efektif untuk menuntun perilaku digital kita. Jadi lain kali, sebelum kamu berkomentar, sebelum kamu share, tanya satu hal sederhana. Apakah ini cerminan dari kemanusiaan yang adil dan beradab? Karena menjadi warga digital yang baik, itu cara kita mencintai bangsa ini.